Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan tengah mempersiapkan kejutan besar untuk menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Vitesse, Miliano Jonathans yang berlaga di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda dikabarkan telah dihubungi pelatih timnas. Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? Ja, we hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb de deur op een kier staan, dus ik sluit zeker nog niks uit. Siapa pemain kesayangan Shin Tae-yong bakal dicoret lawan Jepang? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan tengah mempersiapkan kejutan besar untuk menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang dipastikan akan berjalan sengit. Juru taktik asal Korea Selatan itu diprediksi akan melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad Garuda. Beberapa nama yang sebelumnya menjadi andalan, kini harus bersiap kehilangan tempatnya. Salah satu pemain yang diprediksi bakal dicoret adalah Muhammad Ferrari. Bek muda Persija Jakarta ini nampaknya kesulitan bersaing dengan pemain naturalisasi, Kevin Dix, yang diprediksi akan siap tempur pada laga mendatang. Absennya Ferrari dalam dua laga terakhir melawan Bahrain dan Cina semakin menguatkan prediksi ini. Hoki Caraka, penyerang muda PSS Sleman, juga masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dicoret. Peluang bermainnya semakin tipis dengan adanya Malik Rizaldi yang tampil cukup impresif di lini depan. Selain itu, performa apik Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk dalam mencetak gol juga menjadi ancaman serius bagi posisi Hoki. Pratama Arhan, bek kiri yang merumput di Korea Selatan, juga dikabarkan masuk dalam radar pemain yang akan dicoret. Minimnya waktu bermain bersama Suwon FC menjadi alasan utama. Kehadiran Kelvin Verdong dan Eliano Reijnders yang tampil konsisten semakin menyulitkan posisi Pratama Arhan di skuad Garuda. Shin Tae-yong tampaknya ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda dan naturalisasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Usai pertandingan Timnas Indonesia dengan Cina waktu lalu, nama Shin Tae-yong atau ST jadi trending di medsos. Tak lain kritikan atas kualitas bermain anak asuhnya belum maksimal. Masuknya Timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina semakin buat nama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong disorot. Mampu mendidik anak-anaknya bermain secara tim dan profesional. Beberapa nama pemain Timnas Indonesia populer akhir-akhir ini, yaitu Ragnar Oratmangoen dan Asnawi Mangkualam, serta pemain naturalisasi lainnya. Nama pemain naturalisasi itu berhasil menghipnotis pecinta bola karena bakat yang dimiliki. Selain itu, pria yang akrab disapa Wak Haji mencuri perhatian karena masuk daftar pemain bola mualaf juga. Selain dari nama Ragnar Oratmangoen yang mencuri perhatian, ada juga pemain lokal seperti Asnawi Mangkualam yang baru saja kena marah warganet karena dianggap tak cocok jadi kapten saat melawan Cina pada 15-10 kemarin. Pelatih Shin Tae-yong dengan kedua nama pemain Timnas Indonesia di atas cukup menilai positif. Seperti di waktu lalu, saat ditemui di Jakarta, ia memuji Asnawi. Pendapat pelatih yang akrab disapa ST itu bukannya tanpa alasan. Asnawi tampil sangat impresif bersama Jeonnam Dragons di K-League 2. Musim ini saja, Asnawi mampu mencatatkan 16 penampilan dengan mencetak 2 assist untuk Jeonnam Dragons. Menurut saya, Asnawi cukup bisa untuk bermain di Liga 1 Korea karena dia punya kemampuan yang baik juga, kata Shin Tae-yong sebelumnya Timnas Indonesia masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi sudah beradaptasi di Korea dan performanya semakin meningkat, ucap Shin Tae-yong.
Coach Shin Tae-yong dalam YouTube Ball juga menjelaskan kalau ingin menata struktur, sistem, dunia persepakbolaan Indonesia lebih baik. Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, tidak hanya mengantarkan timnas Indonesia juara tapi lebih dari itu. Sebenarnya saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya. Daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi, tegas STY. Saya berpikir dengan akarnya harus kuat maka ke atasnya juga kuat. Tidak bisa hanya membebankan kancah senior ke pelatih, ungkapnya. Menurutnya, perlu untuk memupuk pada generasi muda atas skill yang bisa diasah untuk ajang lebih besar. Saya benar-benar merekrut generasi muda, ucap STY. Bagaimanapun saya harus menempa generasi atau pemain muda dan merubah sistemnya, terang bapaknya skuad Garuda ini. Di sisi lain, ia juga mengaku agama dan budaya di Indonesia jadi salah satu tantangannya memilih Indonesia. Selain karena memang tertantang tapi juga mengasah dirinya. Saat saya baru datang, saya berusaha untuk memahami budaya Islam, ungkap Shin Tae-yong dikutip dari Sportal Korea. Bahkan ada seorang dokter beragama Islam di Jakarta. Saya pun mengundangnya untuk mendengar budaya Indonesia dan Islam selama sekitar 3 jam, sambungnya. Miliano Jonathans dikabarkan ditelepon Shin Tae-yong untuk gabung timnas Indonesia. Pemain Vitesse, Miliano Jonathans yang berlaga di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda dikabarkan telah dihubungi pelatih timnas. Berdasarkan berita media olahraga ternama, ESPN NL di Belanda, Miliano telah ditelepon pelatih Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelpon Miliano Jonathan, tulis ESPN NL. Pemain setinggi 178 cm ini beroperasi di gelandang serang dan penyerang sayap kanan. Ia merupakan pemain keturunan dari Depok, Indonesia. Gue asli Jalan Pemuda Bang. Tulis akun resmi milik Miliano Jonathans baru-baru ini. Keluarga ayah saya berasal dari Depok dan kami masih berkunjung ke sana, lanjutnya. Miliano Jonathans saat ini baru menginjak usia 20 tahun. Tentunya ini merupakan aset timnas Indonesia untuk ke depan. Ia sebelumnya merupakan tim muda Vitesse. Kami berhubungan. Saya memperhatikan pintunya, saya tidak mengunci apapun, ucap Miliano Jonathan tentang timnas Indonesia baru-baru ini. Seperti diketahui, Miliano Jonathan juga baru-baru ini terpilih sebagai pemain 11 terbaik di kasta kedua Liga Belanda. Profil Miliano Jonathans. Miliano Jonathans kini memperkuat klub Liga 2 Belanda, yakni Vitesse Arnhem. Pemain kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004 ini sudah mendapat kontrak profesional dari Vitesse Arnhem sejak 2020. Kala itu, usianya bahkan baru menginjak 16 tahun. Di tim senior Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans pun tercatat sudah mentas di 31 laga sejauh ini. Sepanjang penampilannya itu, dia bisa mencetak 6 gol dan 2 assist. Pada gelaran Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Miliano Jonathans sudah mentas di 10 laga dengan membukukan 6 gol serta 2 assist. Kini, dia pun sedang bersaing di daftar top skor Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Miliano Jonathans hanya terpaut 3 gol dengan Zakaria Edah Chouri dari Telstar, yang kini menduduki puncak daftar top skor, sementara Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Dengan kinerja apiknya, pemain muda ini tentu punya peluang menyabet status top skor Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Tak heran, Miliano Jonathans dilirik oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya kini, lini depan skuad Garuda masih kurang tajam. Miliano Jonathans sendiri berpeluang dinaturalisasi karena punya darah Indonesia. Neneknya diketahui berasal dari Depok, Jawa Barat. Nenek ini berasal dari pihak ayahnya. Pihak PSSI tentunya harus bergerak cepat jika menginginkan Miliano Jonathans. Sebab, sosoknya kabarnya juga mulai dipantau untuk memperkuat timnas Belanda U21.